Penyerang AC Milan, Rafael Leao, menjadi salah satu pemain yang diincar sejumlah klub top Eropa. Ia menjadi salah satu tumpuan Milan dalam merengkuh Scudetto Serie A musim lalu dan terpilih menjadi pemain terbaik Serie A di musim tersebut. Sadar dengan hal itu, dia pun mengajukan dua syarat untuk bertahan di AC Milan. Permintaan pertama adalah kenaikan gaji menjadi 7 juta euro per tahun. Nominal tersebut naik cukup jauh dari gajinya saat ini yang hanya berkisar 2 juta euro. Kedua, dia ingin Rossoneri bersama Lille mengambil bagian membayarkan utangnya kepada Sporting Lisbon seperti dikutip Football Italia. Diketahui, Leao memiliki utang pada Sporting lantaran memutus kontrak secara sepihak pada 2018 silam. Jumlahnya mencapai 19 juta euro. Barcelona memang sedang berburu gelandang bertahan baru. Ini disebabkan karena mereka akan kehilangan Sergio Busquets di tahun depan. Ada rumor seputar keterkaitan Barcelona terhadap Ruben Neves. Namun El Blaugrana dilaporkan tidak jadi meminang sang gelandang di tahun 2023 nanti. Laporan Sport mengklaim bahwa Barcelona memang tertarik merekrut Neves. Namun Xavi dilaporkan mulai mengurungkan niat untuk merekrut sang gelandang. Ini karena menyangkut harga transfer sang gelandang. Wolverhampton dilaporkan tidak akan menjualnya di bawah angka 60 juta pounds. Bagi Barcelona, harga ini kelewat mahal, sehingga mereka ogah menebusnya. Eriksen baru bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Ia direkrut dengan status bebas transfer dari Brentford. Dalam waktu singkat ia menjadi salah satu pilihan terbaik Erik ten Hag di lini tengah. Christian Eriksen sukses meraih penghargaan pemain terbaik Manchester United di bulan September. Berdasarkan data yang diunggah laman resmi Manchester United, Eriksen mampu menang dengan skor yang cukup mutlak. Selain Eriksen, Jadon Sancho dan Rafael Varane juga masuk dalam kandidat pemain terbaikmu bulan September ini. Namun Varane hanya mendapatkan suara sebanyak 10%, sementara Sancho mendapatkan 28%, sementara di sisi lain Eriksen menang dengan memperoleh 62% suara. Dan ia berhasil dinobatkan menjadi pemain Manchester United pada bulan September. Inter Milan siap memberikan kontrak baru bagi penyerang mereka, Edin Dzeko. Namun sebelum itu, mereka meminta The Bosnian Diamond untuk mereduksi gajinya terlebih dahulu. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pemain asal Bosnia mungkin akan dihadapkan dengan masa depannya, apakah bertahan dengan Inter atau hengkang ke tim lain. Kontrak Dzeko bersama Inter masih berjalan hingga akhir musim ini. Namun sejauh ini, kedua belah pihak belum membuka proses negosiasi. Dan laporan dari Inter, Nerauri mungkin tak bakal memberikan durasi kontrak dan bayaran yang sama seperti yang ia terima di musim lalu. Nasib baik nampaknya belum juga menghampiri Thomas Tuchel. Setelah dipecat Chelsea, manajer asal Jerman itu kini terancam diusir dari Inggris. Melansir Telegraph, Tuchel terancam ditendang dari Inggris. Karena masalah visa, Tuchel datang ke Inggris dengan aturan setelah Brexit ditetapkan. Kini ia disebut hanya punya waktu 90 hari sejak pemecatannya di Chelsea, untuk bisa bertahan di Inggris. Menurut laporan, Tuchel dan perwakilannya akan meminta kejelasan, karena situasi itu membuatnya tak bisa membuat rencana masa depan. Kami akan bertindak sesuai dengan aturan Inggris dan menyesuaikan semua rencana masa depan. Keputusan akhir belum dibuat, ujarnya. AC Milan mengumumkan telah memperbarui kontrak Fikayo Tomori. Bek asal Inggris itu diikat hingga 2027 mendatang. Fikayo Tomori memang menjadi pemain krusial untuk AC Milan sejak dipinjam dari Chelsea, pada Januari lalu. Karena penampilannya yang baik membuat Rossoneri mempermanenkan statusnya pada Juni. Puas dengan kinerja Tomori saat ini, Milan pun mengganjarnya dengan kontrak baru. Kontrak lamanya sebenarnya masih berlaku hingga 2025, tapi kedua pihak memilih sepakat memperpanjangnya hingga 2027, ia juga akan mendapatkan kenaikan gaji dari kontrak barunya ini. Diperkirakan ia akan mendapatkan 3,5 juta euro per tahun. Manchester United sepertinya belum berhenti untuk mencari amunisi baru di posisi bek tengah. Laporan terbaru bahwa Manchester United kini sedang memantau situasi dari bek tengah Napoli, Kim Min-jae. Laporan mengenai ketertarikan Man United dengan Kim disebutkan pertama oleh CNN Turki.
Rencananya, Setan Merah mau menebus klausul pelepasannya. Namun ia memiliki klausul pelepasan seharga 50 juta euro. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Man United ingin mengaktifkannya pada bulan Januari tahun 2023 mendatang. Setelah membantu Belanda mengalahkan Polandia, Memphis Depay dan Frenkie de Jong dikabarkan mengalami cedera. De Jong hanya bermain satu babak pada periode pertama. Pelatih Louis van Gaal menjelaskan alasannya menarik De Jong dengan memasukkan Martin de Roon. Ia disebut mengalami masalah ketegangan otot. Dan sialnya, Depay juga mengalami cedera pada laga ini dan harus ditarik keluar juga. Ia dipastikan absen saat Belanda akan bertemu Belgia. Ujar Van Gaal selepas laga. Frenkie de Jong dikeluarkan untuk berjaga-jaga. Dia merasakan ketegangan di ototnya, itulah sebabnya saya menggantinya. Tetapi dia mengatakan kepada saya bahwa dia berharap untuk bermain melawan Belgia, dan sayang sekali Memphis harus absen karena cedera ini, itu bukan pertanda baik. Saya tidak melihatnya bermain melawan Belgia, tambahnya. Penyerang Real Madrid, Eden Hazard, akhirnya buka-bukaan mengenai kondisinya di Real Madrid. Ia mengaku mulai frustrasi karena jarang diberi jam bermain di skuad Los Blancos. Selama 3 musim di Madrid, Hazard lebih banyak makan gaji buta. Pasalnya ia kerap dibekap cedera dan performanya inkonsisten membuat ia minim jam bermain. Ya, saya menjalani situasi yang sulit di Madrid, saya kerap mengalami situasi sulit karena saya sebenarnya ingin bermain namun saya tidak dimainkan. Saya masih nyaman di Real Madrid, namun saya minim diberi kesempatan, ungkap Hazard kepada Marca. Jerman secara mengejutkan takluk di tangan Hongaria pada matchday kelima UEFA Nations League. Pertandingan yang digelar di Red Bull Arena itu berakhir dengan skor tipis 1-0. Tim Jerman sebenarnya mampu menguasai jalannya pertandingan, namun mereka benar-benar dibuat frustrasi oleh rapatnya pertahanan Hongaria. Satu gol Hongaria pada menit 17 diciptakan oleh Adam Szalai. Hingga pertandingan selesai skor bertahan untuk kemenangan Hongaria. Timnas Inggris dipastikan turun kasta ke Liga B UEFA Nations League musim depan. Hasil itu menyusul kekalahan dari Italia. Bermain di San Siro, kedua tim bermain sama kuat pada babak pertama. Italia baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-68, gol tersebut diciptakan Giacomo Raspadori. Hingga peluit panjang berbunyi skor 1-0 untuk kemenangan Italia. Timnas Inggris juga menorehkan rekor buruk dengan 5 pertandingan beruntun tanpa kemenangan. Brazil mampu meraih kemenangan 3-0 atas Ghana, dalam friendly match internasional. Bermain di Stade Océane, Le Havre, Prancis. Brazil langsung mengambil inisiatif serangan dengan menekan pertahanan Ghana. Dan terbukti Brazil mampu menyarangkan 3 gol pada babak pertama. Masing-masing gol diciptakan oleh Marquinhos di menit 9, dan ditutup Richarlison di menit 28 dan 40.